Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di mata kuliah Asas Hukum Islam. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk materi yang akan kita pahami hari ini adalah terkait asas-asas di bidang muamalah dan asas-asas di bidang jinayah ya. Ketika kita memahami asas-asas di bidang muamalah, nah maka ada dua manfaat besar yang akan kita dapatkan. Nah, yang pertama adalah bahwa kita akan mengetahui mana saja bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan dan mana saja bentuk-bentuk muamalah yang tidak diperbolehkan. Nah, muamalah di sini yang dimaksud adalah muamalah dalam bentuk yang sempit ya. Artinya muamalah dalam pengertian transaksi-transaksi atau akad-akad di bidang muamalah. Karena ada muamalah secara umum ya. Muamalah secara umum itu setiap aktivitas kita yang terkait dengan orang lain, terkait dengan pihak lain, baik itu di bidang jinayah, siasa, ahwalusasiyah, itu pun kategorinya muamalah. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah asas-asas muamalah dalam pengertian sempit. Jadi manfaat yang pertama, sekali lagi ketika kita memahami asas-asas muamalah ini, kita akan mengetahui mana saja jenis-jenis muamalah yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kemudian manfaat yang kedua adalah ketika kita memahami asas-asas muamalah ini, kita akan bisa memberikan status hukum terhadap bentuk-bentuk akad yang ada di ruang lingkup muamalah. Ini kan muamalah itu perkembangannya begitu cepat gitu ya, sehingga banyak sekali akad-akad yang bermunculan. Seorang mahasiswa HES hukum ekonomi Islam itu dituntut supaya dia bisa memberikan status hukum. Apakah akad-akad yang baru yang muncul tersebut diperbolehkan atau tidak? Ukuran yang harus kita gunakan untuk menentukan mana akad muamalah yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan adalah dengan mengetahui asas-asas di bidang muamalah ini. Jadi pengetahuan tentang asas-asas bidang muamalah ini akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara, khususnya saudara yang kuliah di jurusan hukum ekonomi Islam. Baik, kita akan lihat ya bagaimana asas-asas di bidang muamalah ini. Asas yang pertama adalah tabadulul manafi. Artinya apa? Artinya setiap kegiatan muamalah yang dilakukan itu harus bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat di dalam transaksi muamalah tersebut. Baik antara individu dengan individu ataupun antara kelompok dengan kelompok. Dan tujuan dari transaksi muamalat ini adalah agar masing-masing memperoleh kesejahteraan. Jadi tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan bersama. Nah, tabadulul manafi ini merupakan kelanjutan dari asas ta'awun ya, asas tolong menolong. Dan di dalam asas tolong menolong tersebut ada aspek tabadulul manafi, artinya saling memberikan manfaat kepada
semua pihak yang terlibat di bidang muamalah tersebut. Kenapa asas tabadulul manafi atau saling memberikan manfaat ini menjadi asas atau dasar dalam bidang muamalah? Karena pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini dimiliki oleh seseorang. Manusia atau kita hanya diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkannya. Jadi aspek kemanfaatan dari setiap yang diciptakan oleh Allah itu diberikan untuk kita sebagai manusia. Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk kalian semua. Artinya dari aspek kepemilikan semuanya adalah hakikatnya milik Allah. Dan dari aspek manfaat itu Allah berikan kemanfaatannya untuk manusia. Nah, sementara dalil yang menyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, itu kita bisa baca di dalam surat Al-Maidah ayat ke-7. Lillah 17 ya. Lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Oleh sebab itu, karena semua ini adalah milik Allah, manusia tidak berhak untuk mengklaim, untuk merasa memiliki secara berlebihan, ya. Ini juga kan efeknya kadang seseorang itu merasa kehilangan gitu ya. Padahal idealnya misalkan ketika kita kehilangan sesuatu itu tidak ada perasaan yang berlebihan. Karena sesungguhnya ya semua yang ada di dunia ini termasuk apa yang kita miliki dalam tanda petik sekarang itu adalah milik Allah gitu ya. Cuman mungkin ya berpindah dari seseorang ke orang lain. Jadi dengan munculnya kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya adalah milik Allah. Nah, ketika kita mengalami kehilangan dalam bahasa manusia, itu semuanya akan diserahkan kepada Allah. Kemudian asas yang kedua adalah asas pemerataan. Jadi semua aktivitas muamalah yang ada di dalam Islam itu harus didasarkan kepada asas pemerataan. Jadi tidak boleh ada salah satu pihak yang melakukan penguasaan secara berlebihan. Tidak boleh ada pihak-pihak yang istilahnya melakukan ya penguasaan terhadap sesuatu. Sehingga di dalam ajaran Islam, agar asas pemerataan ini tercapai, agar asas pemerataan ini terrealisasikan, maka kita bisa lihat dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan sedekah. Nah, di samping itu juga ada cara-cara agar seseorang itu bisa kebagian dari apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Misalkan dengan ada cara jual beli gitu ya, dengan ada sewa menyewa, ada juga dengan gadai menggadai dan lain sebagainya. Itu supaya semuanya kebagian, supaya semuanya terjadi pemerataan di bidang ekonomi. Ini Allah nyatakan di dalam surat Al-Hasr ayat ke-7. Aila yakunu daulatan bainal aghniya minkum.
agar harta itu tidak hanya berputar-putar di sekelompok orang saja. Jadi sekali lagi tidak boleh sesuatu itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu atau oleh orang-orang tertentu ya. Itu asas yang kedua, asas pemerataan. Nah, kalau kita lihat misalkan kalau kita skemakan apa yang kita bicarakan tadi, semua harta adalah milik Allah, termasuk harta yang dimiliki oleh ya orang-orang kaya gitu ya. Nah, ada kewajiban, di sana ada kewajiban sodakoh. Nah, sodakoh itu ada yang masuk kategorinya sodakoh wajib dan ada yang masuk kategorinya sodakoh sunnah. Nah, sodakoh wajib itu ada nafkah keluarga, kemudian ada infak, ada zakat. Infak juga ada dua, ada fisabilillah. Ini peruntukannya untuk kelompok-kelompok yang senantiasa memperjuangkan agama Allah. Kemudian ada infak untuk kaum du'afa. Jadi pada hakikatnya dengan aturan-aturan yang dibuat di dalam ajaran Islam, nah maka semuanya akan tersantuni. Harta itu tidak akan menumpuk di sekelompok orang saja, tidak akan menumpuk di segelintir orang saja. Dimanapun harta tersebut berada, maka akan terjadi pemerataan. Ya, nah, di antara cara untuk memeratakan harta tersebut adalah dengan adanya ajaran sodakoh di dalam Islam. Ya, apalagi ya sodakoh yang wajib yang ini disepakati oleh semua ulama itu adalah ya zakat dan nafkah keluarga ya. Kemudian asas yang ketiga adalah asas antarodin. Antarodin itu saling ridho ya. Kemudian bisa kita artikan juga antarodin ini saling rela antara semua pihak yang melakukan transaksi di bidang muamalah ini. Jadi tidak boleh adanya pemaksaan-pemaksaan ya. Ini Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, tidak diperbolehkan bagi kalian untuk memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali dengan cara perniagaan yang antarodin, yang saling meridoi, ya, yang saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Jadi setiap transaksi di bidang muamalah harus didasarkan atas adanya kerelaan, tidak boleh adanya paksaan. Jadi kita lihat misalkan ketika pihak swasta gitu ya akan membuat atau membangun sebuah perusahaan atau sebuah mall, kemudian di sana ada tanah milik warga yang akan dibebaskan karena memang misalkan akan menjadi bagian yang dibangun, itu tidak boleh melalui unsur-unsur pemaksaan, harus antarodin. Seperti ada di Jakarta ya, di daerah Jakarta itu ada rumah warga yang tersisip satu gitu ya, tersisip satu padahal sekelilingnya itu sudah merupakan pertokoan yang sangat mewah. Nah, mungkin karena si pemiliknya itu ya belum rela atau tidak mempersilahkan untuk tanahnya dibeli walaupun dengan harga yang sangat mahal. Nah, memang semestinya seperti itu ya, tidak ada pemaksaan-pemaksaan. Kemudian yang keempat ada mulghoroh, tidak adanya aspek tipu menipu, gitu ya. Nah, tidak boleh ada aspek tipu daya yang akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut.
Aspek adamul gharar ini sangat penting gitu ya, dan nanti akan bisa jadi apa? Tolak ukur boleh atau tidaknya sebuah muamalah itu dilakukan. Nanti di akhir ketika kita membicarakan asas-asas muamalah ini, kita akan berikan ilustrasi, akan kita berikan contoh agar lebih paham gitu ya. Kemudian yang kelima adalah aspek albirru wa taqwa. Semua kegiatan di bidang muamalah harus ditujukan untuk terciptanya kebaikan dan dalam rangka mentaati mentaati aturan-aturan Allah. Jadi dengan asas albirru wa taqwa ini, maka tidak boleh ada kegiatan muamalah yang pertama isinya adalah al-ismu, ya dosa ya. Isinya dosa. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan muamalah yang di dalamnya itu berisi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada orang bersepakat untuk tujuan ekonomi gitu ya. Mereka akan membuat perusahaan minuman keras, atau mereka akan membuat tempat lokalisasi perjudian, atau mereka akan membuat tempat lokalisasi prostitusi misalkan ya. Sekalipun tujuannya adalah untuk terciptanya kesejahteraan, tapi karena objeknya adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, ini mungkin yang jadi dasar kenapa kemarin umat Islam di Indonesia itu rame-rame gitu ya, memprotes kebijakan pemerintah yang pada awalnya akan melegalkan produksi miras gitu ya. Nah, ini karena hal tersebut bertentangan dengan aspek al-birru wa taqwa. Kemudian yang keenam adalah aspek musyarakah. Aspek musyarakah itu adalah kerjasama gitu ya. Jadi ketika terjadi kegiatan muamalah itu harus di dalamnya ada aspek musyarakah, kerjasama baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Biasanya kan ada pihak pemodal gitu ya. Kemudian ada pihak yang punya skill, punya kemampuan. Itu kan akhirnya kerjasama antara orang yang punya kemampuan kemudian dengan orang yang punya modal, yang kemudian disepakati hasil dari apa yang mereka usahakan, penggabungan antara skill dan modal tersebut itu dilakukan persentase ya. Misalkan bagi pemilik modal itu 60%, bagi orang yang mengupayakan, orang yang menjalankannya itu diberikan 40%. Nah, itu biasanya seperti itu. Sehingga dari aspek musyarakah ini ya melahirkan kepemilikan gitu ya. Baik ada kepemilikan secara perorangan, ada juga kepemilikan secara umum ya, kepemilikan publik. Nah, dalam Islam itu kepemilikan itu ada dua macam. Ada kepemilikan perorangan, kepemilikan individu disebut dengan hak adami. Ada juga kepemilikan yang itu adalah kepemilikan publik disebut dengan hakullah, hak Allah. Ini bedanya sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis ya. Kalau sistem ekonomi kapitalis itu mengakui kepemilikan individu itu tanpa batasan-batasan. Apapun boleh dimiliki oleh individu. Nah, ya, ekonomi kapitalis itu kan sekarang ekonomi yang dianut oleh orang-orang barat gitu ya. Jadi siapapun itu boleh memiliki apapun. Gunung sekalipun boleh dibeli gitu ya.
danau sekalipun boleh dibeli, pulau sekalipun boleh dibeli kalau memang dia punya kemampuan untuk membelinya. Ada sistem ekonomi lain disebut dengan sistem ekonomi sosialis atau komunis ya. Sistem ekonomi sosialis ini mentidakbolehkan seseorang memiliki memiliki hak individu. Semuanya harus dikuasai oleh negara. Jadi tidak boleh ada kepemilikan individu. Tapi tetap saja pada praktiknya gitu ya. Ini mereka pun yang berpaham ekonomi sosialis itu tidak betul-betul taat dan patuh terhadap paham ekonomi yang mereka pegang. Dalam kenyataannya tetap aja ada kepemilikan secara individu. Nah, Islam itu berada di tengah-tengah ya. Ada aspek-aspek yang boleh dimiliki secara individu, ada juga yang dikuasai oleh negara. Nah, seperti di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kalau nggak salah pasal 33 gitu ya. Nah, pasal 33 itu menyatakan bahwa bumi, air, tanah, air, udara gitu ya, itu dimiliki oleh bersama. Ini sumbernya dari hadis. Hadis Rasul itu kan ada an-nasu suraka fis salasa. Manusia itu bersama-sama dalam 3 hal. Artinya yang 3 hal ini tidak boleh dimiliki oleh individu. Al-ma'u pertama adalah air. Air itu milik semua orang. Jadi kalau ada tetangga saudara misalkan minta air ke saudara, itu memang haknya karena al-ma'u itu milik bersama, air itu milik bersama. Ya. Cuman mungkin tadi proses mengeluarkan air itulah yang patut dihargai gitu ya. Sehingga ada jual beli air dan lain sebagainya. Pada dasarnya air itu sendiri adalah milik bersama. Mungkin karena proses mengeluarkan air dari tanah itu memerlukan biaya, maka ya jadilah air itu dihargai atau harus dibeli gitu ya, harus diganti biaya mengeluarkan dan pengolahannya. Kemudian api itu milik bersama ya. Kemudian ada al-kala itu rumputan. Makanya kalau di kampung-kampung kan tidak heran kita nyabit rumput untuk makan ternak itu boleh ke kebun siapa saja. Yang penting tanaman tersebut itu tidak atau bukan tanaman yang ditanam oleh si pemilik tanah secara sengaja. Kalau tumbuhan yang jadi begitu saja itu diperbolehkan karena an-nasu suraka fisalasa termasuk di dalamnya adalah al-kala atau rumputan. Itu 6 aspek di bidang 6 asas-asas di bidang muamalah. Ya, dengan mengetahui ke-6 asas ini kita tadi bisa mengetahui pertama apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Kemudian misalkan ketika muncul akad-akad baru di bidang muamalah, kita pun akan bisa melakukan penilaian. Apakah akad ini boleh atau tidak? Misalkan sekarang kan lagi rame itu jual beli online ya, jual beli online. Ketika kita ditanya misalkan apa hukum jual beli online, maka di antara ukuran atau dasar yang akan kita gunakan untuk meneliti dan menyimpulkan bagaimana hukum akad jual beli online ini adalah dengan cara melihat asas-asas di bidang muamalah. Asas-asas di bidang muamalah, kemudian terlebih dahulu kita akan melihat kaidah yang dijadikan pegangan dasar di setiap kegiatan muamalah. Misalkan ada kaidah muamalah al-aslu fil muamalati al-ibah. Hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh. Jadi ketika kita ditanya oleh seseorang tentang bentuk akad muamalah, maka jawaban yang pertama kita berikan adalah boleh, gitu ya. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di sana. Kita teliti
kita ukur dengan asas-asas muamalah ini. Misalkan kita ditanya apa hukum jual beli online. Kita katakan jawabannya boleh. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kita lihat dari sisi asas-asas muamalah. Apakah tidak ada pihak yang saling dirugikan, gitu ya? Apakah tidak ada unsur penipuan? Kemudian apakah ada aspek tabadulul manafi, saling memberikan manfaat? Ketika semua asas-asas ini ada, maka hukum kebolehannya tersebut terus berlaku. Tapi ketika asas-asas di bidang muamalah ini menjadi tidak ada atau terlanggar, maka yang asalnya boleh itu akan menjadi tidak boleh. Nah, misalkan selama jual beli online itu tidak ada unsur goror, tidak ada unsur tipu daya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka itu diperbolehkan. Tapi ketika terjadi tipu daya, kemudian banyak kasus orang-orang yang dirugikan, itu hukumnya bisa berbalik menjadi tidak boleh. Itu asas-asas di bidang muamalah. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah asas-asas jinayah. Ya. Dengan mengetahui asas-asas jinayah ini, kita akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin beredar di kalangan masyarakat atau mungkin di kalangan mahasiswa. Misalkan pertanyaannya, kita itu kan negara muslim terbesar. Kemudian di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu ada ayat-ayat hukum yang berbicara tentang jinayat. Jinayat itu tindak pidana ya. Tapi kenapa kita tidak menerapkan hukum-hukum pidana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut? Itu kan sering pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Jadi jinayat itu sendiri bisa kita artikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Ya. Nah, di dalam hukum pidana Islam itu dikenal ada 3 kelompok asas yang terkait dengan tindak pidana. Asas yang pertama itu disebut dengan asas legalitas. Ada asas legalitas, kemudian ada asas material ya, kemudian yang ketiga ada asas moral. Nah, itu ketiga asas ini harus terpenuhi ketika kita akan menegakkan hukum pidana Islam. Baik, kita lihat asas yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas ini bisa kita artikan bahwa tindak pidana yang berhak untuk dilakukan sanksi atasnya, berhak untuk diberlakukan sanksi atasnya adalah tindak pidana yang sudah ditetapkan, ya, di asas legalitas. Sekali lagi, asas legalitas itu berbicara bahwa tindak pidana yang berhak untuk diberlakukan sanksi atasnya adalah tindak pidana yang sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkannya? Yang menetapkannya adalah ulil amri, pemerintah gitu ya. Sekali lagi, yang menetapkannya adalah pemerintah, ulil amri. Dengan cara apa? Dengan cara diundangkan. Makanya di Indonesia gitu ya, sekalipun mayoritasnya adalah umat Islam, kemudian di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum pidana, dan di dalam sunnah pun demikian. Tapi ketika ketentuan-ketentuan terkait pidana yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah tersebut belum diundangkan oleh pemerintah, maka itu tidak bisa
diberlakukan. Ini asas legalitas ini ada sebuah kaidah yang berbunyi la jarimata wala uqubata illa binnas. Tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi bagi pelanggaran tindak pidana kecuali sudah ada aturannya. Kemudian ada juga kaidah yang kedua, la hududa li af'alil uqala qabla wurudin nas. Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum nas itu ada, sebelum ketentuan. Itu ya asas yang pertama, yaitu asas legalitas. Asas legalitas ini juga mengenal asas teritorial atau non-teritorial. Misalkan asas yang menganut teritorial ini menyatakan bahwa hukum pidana itu hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Ini kan ada negara Islam, ya, ada negara Muslim, ada negara muahadah, ada negara-negara yang melakukan hubungan menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam. Ya kan kalau di Indonesia itu di Aceh gitu ya, terkenal dengan ada Konun Aceh. Nah, Konun Aceh itu asasnya, asas yang dipegang itu adalah asas teritorial, artinya siapapun yang melakukan tindak pidana yang memang disepakati oleh pemerintah Aceh itu harus diberlakukan sanksi, maka itu akan terkena sanksi, ya. Kemudian ada asas material. Asas material ini berbicara jenis-jenis tindak pidana yang akan dikenakan sanksi. Ini pun sama ya. Ini pun sama, itu harus ditetapkan oleh pemerintah, oleh ulul amri. Nah, kalau kita lihat dalam hukum pidana Islam ada dua bentuk sanksi, ya. Ada dua bentuk sanksi. Ada sanksi yang dikategorikan hudud, ada sanksi yang dikategorikan takjir. Hudud itu adalah perbuatan-perbuatan pidana yang sanksinya sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu ada 7 macam ya hudud. Ada pembunuhan, kemudian ada minum khamr, kemudian ada pemberontakan, kemudian pencurian, kemudian ada perampokan. Nah, itu ada 7 macam hudud. Sekali lagi, hudud itu adalah jenis-jenis pidana, tindak pidana yang jenis dan sanksinya sudah dinyatakan jelas di dalam Islam. Yang kedua adalah takjir. Nah, takjir itu tindak-tindak pidana yang jenis dan ketentuannya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan untuk pelaksanaannya itu diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri. Jadi sekali lagi asas material ini berbicara bahwa jenis-jenis tindak pidana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lah yang berhak dikenakan sanksi. Nah, kalau belum ditentukan, ternyata misalkan jenisnya itu belum ada, maka itu tidak boleh atau tidak bisa dikenakan sanksi. Ini ada kaidah idra'ul hudud bisyubuhat. Jadi hudud itu, sanksi itu akan tidak diberlakukan karena kan ada subhat-subhat. Kemudian dalam pidana Islam juga dikenal adanya adanya aspek pemaafan gitu ya. Jadi sanksi itu akan dikenakan kalau memang si korban itu tidak memaafkan. Sanksi itu akan dikenakan kalau memang misalkan si pelaku tidak bertaubat. Jadi ada perbedaan ya nanti antara pemaafan dengan pertaubatan. Kalau pemaafan itu ya memang kasusnya sudah naik tapi keluarga korban memaafkan.
Nah, kalau pertaubatan itu biasanya untuk dosa-dosa atau untuk tindak-tindak pidana yang memang belum naik ke pengadilan, tapi orangnya sudah bertobat terlebih dahulu. Misalkan terjadi perzinahan gitu ya. Kemudian si perzinahan tersebut memang terjadinya sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui orang. Maka dua orang laki-laki dan perempuan yang melakukannya itu cepat bertobat kepada Allah, kemudian menikah. Nah, itu pun bisa menggugurkan hukuman ya. Itu menggugurkan hukuman. Kalau pemaafan sudah naik ke pengadilan, kemudian pihak korban memaafkan, maka si pelaku pun itu terbebas dari sanksi-sanksi. Kemudian yang ketiga ada asas moralitas. Asas moralitas ini berbicara tentang apa ya, kalau kita bisa katakan itu motivasi-motivasi di balik terjadinya sebuah tindak pidana. Dan ini akan berpengaruh gitu ya. Berpengaruh apakah si pelakunya itu berhak mendapatkan sanksi atau dia terbebas. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan adamul uzri. Jadi ketika seseorang ada di satu wilayah hukum dan dia melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut memang sudah tercantum dalam undang-undang, maka bagi dia tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak tahu. Ada orang mencuri, kemudian ketangkep, Pak saya tidak tahu bahwa mencuri itu dilarang. Nah itu alasan seperti itu tidak diterima. Kemudian alasan yang kedua atau asas yang kedua adalah raf'ul qalam. Raf'ul qalam itu bagi orang-orang tertentu ketika melakukan tindak pidana maka dia tidak dianggap melakukan tindak pidana. Ya, ada orang di bawah umur, orang yang tertidur, kemudian orang gila. Kemudian asas yang ketiga adalah al-khata' wan nisyan. Seorang yang melakukan tindak pidana dikarenakan dia salah gitu ya, tidak terencana kesalahan atau dia tidak kesengajaan ya. Kemudian ada asas sukutul ukubah. Ada orang-orang yang melakukan tindak pidana tapi dia tidak dikenakan sanksi. Siapa? Misalkan orang yang bertugas, algojo, atau tentara lagi perang, dia nembak orang mati, itu tidak kena sanksi ya. Kemudian dokter yang melakukan operasi dan lain sebagainya. Atau orang yang dipaksa.